Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini sedang mengerjakan tugas proyek Bandung Manusia dengan dosen pelaku Bapak Emis. Melakukan observasi di salah satu yayasan Bimbel. Untuk itu perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Rasa Lamdani dari 6428 2008. Saya Levi Sagi dari 6424 2008. Saya Melani Barama dengan NIM 6424 2017. Saya Hagar Siti Medina dengan NIM 6424 dan saya Neja Zara Nabila dengan NIM 6424 2027. Langsung aja kita ke video wawancara ini. Untuk pertanyaan apakah bagaimana proses rekrutmen karyawan dan tenaga pengajar di Salatiga dilakukan mulai dari lama masuk sampai akhirnya bisa diterima dan gaji? Kalau di Bimbel SG itu kalau untuk karyawan biasanya langsung ke SG pusat. Tapi kalau misalnya lamarannya datang ke cabang, kita taruh di SG pusat. Kemudian nanti seleksi di sana melalui ada tes-nya, terus prakteknya, kemudian baru di alkan ke cabang. Jadi kayak training dulu. Kalau memang 3 bulan udah cocok baru diangkat kayak gitu. Apa saja sih Kak kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam merekrut pengajar Bimbel di Salatiga? Untuk BSG sendiri biasanya sih kerja keras sih. Orangnya bekerja keras itu memudahkan buat diterima di SG kayak gitu. Kalau misalnya malas-malasan ya begitulah, banyak seleksi yang kita malas-malasan. Pertanyaan ketiga ya Kak, tahapan apa saja yang harus dilalui oleh calon karyawan dalam proses seleksi di Bimbel Salatiga Group? Untuk yang pertama biasa kita ada training bisa di SG pusat, bisa di cabang. Kemudian nanti dia harus nyiapin berkas apa aja yang harus dibawa semisal buat lamaran. Dan kalau udah pelatihan biasanya kita di pusat 3 hari, di cabang 3 bulan. Nanti setelah itu baru diterima atau enggaknya dibalikin lagi ke SG pusat. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, faktor apa yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan akhir untuk menerima calon karyawan? Yang tadi sudah saya sebutkan itu yang pertama kerja keras, yang kedua ada kemauan untuk belajar. Kalau dia mau belajar di SG itu diajarin kayak gitu, jadi enggak yang kayak malas-malasan ya udah dia nggak akan. Tapi kalau orang itu kerja kerasnya bagus, ada kemauan, itu bisa diterima di SG kayak gitu. Pertanyaan kelima, apakah hal yang baru memiliki program belajar bagi pengajar baru sendiri pengajar? Untuk pengajar baru biasanya kita ada tes juga, namanya tes tulis sama micro teaching, dimana kalau tes tulisnya bagus lumayan langsung bisa terjun ke lapangan. Tapi kalau memang jelek ada micro teaching. Kalau micro teachingnya jelek juga nanti dia bisa sign in ke tentor yang udah senior kayak gitu. Jadi cara ngajarnya kayak gimana, menjawab anak-anak kayak gimana kayak gitu. Tentor bentukan Tentor matematika, bahasa Inggris, semua tentor. guru. Untuk pertanyaan yang tentang seberapa sering perusahaan mengadakan pelatihan atau workshop bagi tenaga pengajar dan staf? Kalau untuk tenaga pengajar biasanya kita 2 bulan sekali, itu berlangsung di SG pusat. Untuk karyawan sendiri biasanya dalam 1 tahun itu ada 4 kali workshop kayak gitu. Nah itu dibagi dari bagian operasional sampai ke pimpinan. Jenis pelatihan apa saja sih Kak yang biasa diberikan? Apakah lebih
berfokus pada metode mengajar, penguasaan materi, atau praktek komunikasi? Kalau untuk tentor itu di komunikasi, kalau untuk belajar biasanya kan tentor sudah bagus semua untuk dalam menguasai materi. Kebanyakan sih dari kayak komunikasi kayak gitu. Jadi kan kayak penyampaian buat ke anak-anaknya bagaimana nih, terlalu cepat atau terlalu santai kayak gitu. Jadi makanya kita ada pelatihan buat komunikasi kayak gitu. Apakah perusahaan memiliki program mentoring atau coaching untuk peningkatan kompetensi karyawan? Kalau di SG itu biasanya mentoring. Jadi ada misal kayak ini tentornya udah senior nih, jadi bisa mentoring yang baru-baru kayak gitu. Jadi sih kayak di sini kan ada tahapannya, ada tentor kontrak, tentor tamat sama TH. Jadi nah yang TH ini biasanya di mentoring sama yang udah tamat kayak gitu, yang di atas kayak gitu. Selanjutnya, untuk perusahaan, gimana sih cara menilai kinerja karyawan sebagai dasar pengembangan karir atau promosi jabatan? Oke. Yang pertama sih dari penilaian dari cabang. Pertama penilaian dari pimpinan cabang, kemudian dari tentor, baru nanti masuk ke kuesioner. Itu akan jadi penilaian buat si karyawan tersebut. Terus untuk tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam perkembangan kualitas SDM di lingkungan bimbingan belajar ini apa? Tantangannya sih yang jelas kita harus terus upgrade ya, dimana kan zaman sekarang super duper canggih ya, jadi kita juga nggak boleh kalah sama kompetitor, dimana kompetitor lain sudah kayak gini, kita juga harus bisa mengimbangi kayak gitu sih. Oke, untuk yang terakhir, kira-kira rencana pengembangan SDM di Salemba Group dan beberapa tahun ke depan itu apa sih Kak? Yang pertama untuk pengembangan SDM kita ada workshop sekarang di Tenjan dari bagian OPS, CSO, kemudian staff akademik, sama nanti ke pimpinan cabang, di mana itu akan diwajibkan buat semua untuk mengikuti workshop. Biasa kan itu cuma beberapa aja nih, misal dari pimpinan cabang 5 orang, nah ini bisa nanti dikebawahin jadi ke CSO, ke OPS kayak gitu. Tapi untuk tahun sekarang sama berikutnya itu akan semuanya ikut workshop kayak gitu untuk menaikkan grade-nya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.